Di hari kelima, malam kelima, itu di dalam rumah itu, di tempat dapur itu kosong, melompong, tidak ada peralatan masak, tidak ada, karena saya makannya waktu itu beli ke rumah makan atau ke warung ya, atau saya bungkus ya. Biasanya saya di situ tidak membawa piring atau peralatan panci atau kompor dan lain-lainnya. Di situ pas sekitar jam 1 malam ketika saya selesai ngepak-ngepak dagangan saya mau tidur, di belakang rumah atau tempatnya bagian dapur itu seperti ada wajan dan panci dibantingi. Ini kisah nyata yang pernah saya alami, benar-benar sangat merinding. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya untuk kita semua. Semoga para penonton channel YouTube saya selalu diberi kesehatan dan dipanjangkan umurnya dan selalu dimudahkan rezekinya. Rahayu, rahayu, rahayu. Jadi saya akan melanjutkan cerita-cerita saya sesuai dengan kisah nyata yang pernah saya alami. Jadi kali ini saya akan bercerita sesuai dengan fakta-fakta atau cerita-cerita atau pengalaman yang pernah saya alami. Jadi saya akan mulai cerita dari pengalaman tahun 2010 di Kota S. Jadi mohon maaf banget buat para penonton kenapa saya tidak menyebutkan kotanya. Jadi pengalaman kali ini di tahun 2010 sampai tahun 2011 saya waktu itu punya modal sedikit ya, dapat dari istri saya membuat usaha kecil-kecilan di Kota S ya, sebut aja Kota S gitu aja ya. Di Kota S saya seharian itu keliling ke sana kemari mencari tempat atau rumah atau ruko yang disewakan ya. Seharian belum ketemu, 2 hari juga belum ketemu. Akhirnya jalan sekitar 5 hari kemudian dapat info waktu lagi nongkrong-nongkrong di warung kopi bahwa di daerah tersebut ada ruko yang dikontrakkan ya, ada ruko yang dikontrakkan, tapi karena rukonya itu besar banget dan jarang ditempati oleh pemiliknya, katanya menurut warga sudah ada 20 tahunan ya, itu ruko kosong, tidak ditempati. Kontrakannya itu sudah kosong 20 tahun ya. Dulu itu ruko itu dipakai tempat usaha dan juga untuk sekalian tempat tinggal, karena tempatnya depannya ada ruko terus belakangnya nyambung ke rumah pribadi gitu ya. Jadi tempatnya waktu saya datang ke situ tempatnya kotor banget. Tempat di dalam rumahnya sangat berdebu, terus di halamannya sudah ditumbuhi semak belukar ya, kanan kiri. Di belakangnya itu ada kebun panjang banget seperti hutan ya, seperti hutan, seperti jarang dijamah oleh manusia. Terus kemudian alhasil saya mendapatkan alamat pemilik rumah tersebut ya. Akhirnya saya datangi, itu dari kotanya S itu sekitar 1 jam perjalanan sampai ke kota tetangganya ya, jauh banget ya, jauh banget. Akhirnya saya temui, terus saya bilang bahwa saya mau nyewa atau mau mengontrak di situ untuk saya pakai usaha. Itu yang saya heran itu pemiliknya itu langsung seneng banget ya, seneng banget ada yang mau menempati. Akhirnya kita kesepakatan deal, terus kemudian saya dikasih kuncinya ya. Terus besoknya saya datang ke rumah kosong itu sendirian, bawa arit, itu masih belum ngajak temen ya, saya membersihkan sendiri. Ternyata di situ itu pokoknya banyak, ada bambu, ada paku, yang lainnya banyak sekali, sangat kotor banget ya. Itu saya belum masuk rumah masih membersihkan halaman depan, samping, kanan dan belakang. Kalau belakang tidak bisa dibersihkan karena seperti hutan lebat banget ya, seperti jarang
jamah manusia, dan kebetulan jarak antara rumah yang saya sewa itu dengan tetangga lainnya agak berjauhan ya. Terus kemudian saya masuk ke dalam rumah. Karena saya orang muslim, saya ucapkan assalamualaikum seperti itu. Dari belakang rumah atau di daerah dapur terdengar sautan waalaikumsalam, tapi samar-samar banget ya. Tapi saya mungkin itu ada orang yang lewat terus langsung menjawab gitu aja, saya tidak mikir aneh-aneh. Kemudian saya masuk, saya bersihkan di dalam rumahnya atau di tempat rukonya di depan, juga di dalam rumahnya yang ditinggali di belakang itu semua kosong ya, cuma ada lampu aja, tidak ada apa-apa, kosong. Jadi di dalamnya itu kosong banget ya. Terus kemudian saya sapu sampai bersih supaya saya enak meninggali di situ ya. Karena tempatnya itu sudah jarang ditempati oleh manusia atau oleh orang sekitar 20 tahun. Jadi suasana memang sangat berbeda banget ya. Ya. Terus kemudian setelah bersih-bersih, saya ketemu dengan warga sekitar, bahwa warga sekitar bilang ya moga-moga kuat sampean gitu aja, cuma bilang gitu, ndak ngomong apa-apa yang lain-lainnya. Nggih Pak, saya bilang gitu aja. Terus selanjutnya ke besoknya harinya saya membawa peralatan dagangan saya bawa ke situ ya, peralatan-peralatan semua di situ, karena waktu itu saya juga sudah mulai jualan online ya, sistem online ya itu. Jadi di situ itu saya pakai untuk ngepak-ngepak barang ya, walaupun usaha kecil-kecilan waktu itu. Terus di malam pertama saya tidur di situ sudah saya mendapatkan teror ya. Tapi saya menganggap mungkin dikerjain oleh warga sekitar ya. Jadi di samping rumah, di depan rumah sampai belakang rumah itu sekitar jam 11 malam itu seperti ada orang jalan pakai sandal jepit itu. Cetek itu jalan keliling muteri rumah berkali-kali. Saya hiraukan mungkin ini dikerjain oleh tetangga-tetangga saya yang baru itu, yang iseng mungkin. Bagi saya seperti itu ya. Tapi kalau masalah merinding, saya tetap merinding ya. Terus kemudian hari kedua saya mendapatkan teror. Ini tidak berbentuk penampakan, tapi dengan suara-suara. Ada suara nenek menangis itu sampai berjam-jam. Jadi karena saya itu lelaki ya, terus ngapain saya lari gitu. Terus saya berdoa sebisa saya lah, pokoknya itu saya berdoa sebisa saya supaya suara-suara itu hilang. Ternyata tidak mempan. Jadi suara isak tangis yang menyayat itu seperti suara nenek-nenek lagi menangisi cucunya yang tidak pulang, seperti itu. Sangat menyayat ya. Terus hari keempat kelima terornya lebih ganas lagi. Itu yang saya alami ya. Itu yang saya alami, dan juga ada saksinya ya. Waktu saya tinggal di Kota Es itu saya ditemani oleh Mas Andi ya, teman saya, orang dari Kota Es tersebut ya. Mas Andi itu dari Kota Es tersebut yang menemani saya di hari ke-6 ya. Di hari kelima, malam kelima, itu di dalam rumah itu, di tempat dapur itu kosong, melompong, tidak ada peralatan masak, tidak ada, karena saya makannya waktu itu beli ke rumah makan atau ke warung ya, atau saya bungkus ya. Biasanya saya di situ tidak membawa piring atau peralatan panci atau kompor dan lain-lainnya. Di situ pas sekitar jam 1 malam ketika saya selesai ngepak-ngepak dagangan saya mau tidur, di belakang
rumah atau tempatnya bagian dapur itu seperti ada wajan dan panci dibantingi. Ini kisah nyata yang pernah saya alami, benar-benar sangat merinding. Tetapi saya masih bertahan di situ, masih kekeh di situ, karena bagaimanapun kalau kita mentalnya kita sekali takut, kita akan takut selamanya ya. Jadi saya kuat-kuatkan. Kalau masalah takut sebenarnya juga takut, saya merinding semua itu, dibantingi. Kemudian di hari ke-6 saya terpaksa cari teman. Saya bukannya takut ya, saya mencari teman. Saya panggil teman saya namanya Mas Andi dari Kota S itu untuk menemani saya ya, untuk menemani saya supaya saya ada temen yang ngobrol. Tapi teror-teror itu tidak ada berhentinya. Seperti panci dibanting, seperti wajan dibanting, seperti ada nenek menangis dan lain-lainnya. Walaupun kita berdua tetap sama aja, tetap ditakut-takuti ya. Terus di hari ke-7 atau sudah saya di situ sudah seminggu ya, saya kepikiran, saya terpaksa, kalau saya tanya warga sekitar percuma, saya tidak akan mendapatkan solusi ya. Jadi saya pergi ke rumah salah satu orang yang ngerti gituan atau kiai kampung ya, tapi mengerti masalah gituan ya. Itu sangat mengejutkan jawabannya, sangat mengejutkan. Mas, ndak apa-apa, tinggal di situ ya. Yang penting saling, kalau bahasa Jawanya itu nyisi ya, nyisi atau saling kita menghindar, jangan sampai kita melanggar pantangannya, seperti itu. Jadi katanya salah satu kiai kampung di kawasan Kota S tersebut, di rumah itu jalan raya besar, tempatnya makhluk halus atau tempat pintu gerbang untuk menuju ke salah satu istana di Kota S tersebut ya. Itu di situ pas di samping kamar saya itu tempat ruang tamu, di tempat ruang tamu itu, dan pintu depan rumah itu pas gapura untuk menuju pintu Kota S atau kota makhluk gaib di Kota S tersebut ya. Ternyata mengerikan banget ya. Jadi pantasan saja karena saya diteror-teror itu, karena sebenarnya saya di situ juga sudah permisi karena mungkin ada orang baru mungkin untuk perkenalan ya. Terus kemudian saya disarankan untuk tetap berdoa ya, sesuai kepercayaan masing-masing. Pokoknya saya enggak pengen di situ takut terus langsung cabut meninggalkan di situ. Saya masih bertahan ya, saya masih bertahan di situ. Terus kemudian seminggu kemudian saya minta saran ke ustadz tersebut, katanya memang di situ kawasan makhluk halus Mas. Di situ memang pintunya itu dipakai riwa-riwi atau jalan mundar-mandir, itu kawasan kampung makhluk halus tersebut ya. Ini benar-benar kisah nyata yang saya alami ya, kisah nyata. Dan saya mohon maaf, saya tidak akan menyebutkan tempatnya di mana, kecamatan mana, desanya mana. Kalau pengen mengetahui secara langsung bisa datang langsung ketemu saya ya. Kita ngobrol baik-baik, tapi ini harus dijaga baik-baik ya. Ini jangan sampai dibuka untuk umum, karena itu pesan dari kiai kampung itu ya, dari pesan kiai kampung, bukan pemilik rumahnya ya. Soalnya kasihan sama yang punya pemilik rumah itu ya. Dan sebenarnya saya juga berpikir, kenapa rumah sebagus ini ya, kenapa dikosongkan sampai 20 tahun tidak ditempati. Dan ternyata jawabannya seperti itu ya. Mungkin
pemilik rumahnya mungkin suatu saat akan menemukan video saya mohon maaf kalau saya bercerita tentang video ini ya, tapi dijamin aman, saya tidak akan membocorkan tempat dan lokasinya di mana Pak ya, tetap aman. Saya juga banyak-banyak mengucapkan terima kasih waktu itu sudah dikasih kontrakan gratis atau bayar, saya cuma bayar listrik aja ya. Selanjutnya ketika saya sudah bertahan sudah 1 bulan ya, 1 bulan, saya benar-benar tidak kuat karena teror tersebut ya. Walaupun saya sudah ditemani oleh Mas Andi dan kawan-kawannya, walaupun teman-temannya banyak, tetap teror itu tidak kendor, mengerikan sekali. Jadi dengan terpaksa saya meninggalkan rumah tersebut ya. Selanjutnya setelah saya pergi dari situ, saya masih di Kota S ini ceritanya ya, tapi beda kecamatan. Terus kemudian rumah tersebut ada yang mengontrak. Ada yang mengontrak itu seperti bawa truk dan peralatan-peralatan, mungkin mau buka usaha apa itu ya, mau buka usaha-usaha gitu ya. Itu 4 hari langsung cabut, nggak kuat. Itu yang cerita tetangga-tangga lingkungan tersebut. 3 hari terus saya waktu itu mampir ngopi itu, kemarin ada orang 4 hari atau 3 harian Mas di sini langsung cabut. Padahal semua barang-barang sudah dibawa ke sini. Menginap 3 hari tidak kuat. Ini cerita ya pernah yang saya alami, cerita menurut saya cerita yang horor banget yang pernah saya alami ya. Berbentuk suara tidak penampakan, tapi suara tangisannya sangat menyayat hati ya. Dan kita doakan jikapun di situ itu banyak arwah gentayangan apa kita doakan semoga arwah-arwah di rumah tersebut diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa ya. Amin. Saya tetap mendoakan ya, kalau jikapun di situ banyak arwah gentayangan ya, seperti itu ya. Oke, cukup sekian konten saya kali ini. Mungkin besok-besok bisa disambung lagi dengan cerita-cerita saya pribadi atau narasumber ya. Sebelum saya tutup video ini, buat teman-teman yang pengen berbagi cerita bisa menghubungi saya lewat Facebook di Bang Jo PNG ya, Bang Jo PNG. Bisa menghubungi saya, pengen berbagi pengalaman cerita atau keluh kesah supaya pikiran ini bebannya hilang, seperti itu ya. Nanti bisa menghubungi Bang Jo PNG ya, seperti itu. Terima kasih.